Pembatas dosis. Nah, untuk pembatas dosis, jadi ketentuannya sudah diuraikan di Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023, di mana pembatas dosis adalah nilai dosis radiasi yang digunakan sebagai panduan cek 12. Ya. Jadi pembatas dosis ini sebagai panduan untuk melakukan optimisasi proteksi radiasi dalam paparan terencana. Jadi Bapak Ibu, rumah sakit itu punya kewajiban untuk menetapkan pembatas dosis. Nah, pembatas dosis ini dia akan menjadi acuan di mana dikatakan dia tuh melebihi atau tidak, ada kenaikan radiasi atau tidak, itu jadi patokannya adalah pembatas dosis. Jadi setiap rumah sakit bisa jadi akan beda-beda pembatas dosisnya. Karena mereka harus melakukan evaluasi dari hasil penerimaan dosis TLD yang mereka terima secara periodik, gitu ya. Nah, nanti kita coba untuk menghitung berapa sih nilai pembatas dosis gitu ya, yang diterima berdasarkan hasil bacaan TLD yang Bapak Ibu terima setiap 3 bulan sekali. Nah, kemudian di sini pemegang izin wajib menetapkan batas dosis, baik untuk pekerja radiasi dan juga untuk publik. Nah, kalau untuk publik, itu sudah ditetapkan di Perba 4 tahun 2013 di pasal 46 bahwa publik itu tidak boleh menerima dosis melebihi 0,3 milisifat per tahunnya. Jadi sudah ditetapkan, sudah ada ketetapannya. Tinggal yang pekerja radiasi aja yang Bapak Ibu nanti bisa analisis. Nah, apabila dari hasil ini mungkin bisa dilihat bagian ya, Bapak Ibu ya. Jadi apabila pemantauan dosis itu menunjukkan ada nilai atau hasil yang melebihi pembatas dosis, maka nanti rumah sakit harus mengkaji ulang. Mengkaji ulang berarti dia harus ada perubahan nilai pembatas dosis nih. Dan juga bisa dimungkinkan ada perubahan prosedur pengoperasian dari alatnya itu sendiri. Nah, sedangkan dalam Perba 4 tahun 2013, untuk pembatas dosis ini ditetapkan oleh pemegang izin melalui persetujuan Kepala Bapeten. Nah, bagaimana proses persetujuannya itu? Biasanya untuk penetapan pembatas dosis, nanti rumah sakit itu mengajukannya lewat dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi. Jadi, kalau kita lihat sistematika dokumen, tadi di bab 4 itu ada ketentuan bagaimana melakukan atau menghitung batas dosis di bab 4 ya. Nah, next. Nah, ini adalah mungkin gambaran ya. Apa sih bedanya NBD sama pembatas dosis? Ya, kalau kita lihat secara sederhana, ini badannya. Jadi, proteksi radiasi itu ada prinsipnya apa aja sih? Di bagian limitasi itu ada perlu namanya batas ya, ada NBD. Berapa NBD kita? 20 mikro atau mili? Benar mili. Ya, sifat per tahun. Di mana letak dose constraint atau pembatas dosis? Jadi ini. Jadi dia adalah nilai dosis individu yang berperan sebagai batas atas dalam proses optimisasi. Jadi diharapkan dia tidak melebihi limitasi ya. Jadi batas dosis itu areanya di sini. Sebagai optimisasi penerimaan dosis pekerja radiasi. Nah, ini akan menjadi indikator untuk membantu dalam mengendalikan tindakan untuk mengoptimalkan proteksi radiasi terhadap paparan kerja. Jadi kalau setiap 3 bulan sekali Bapak Ibu memperoleh nilai bacaan dosis TLD, nah itu kan PPR pasti punya rekaman data dosis ya.
tahun ini radiografer A menerima dosis sekian, tahun ini sekian, sekian, sekian. Nah, itu sebenarnya itu adalah data mentah yang bisa digunakan PPR untuk menentukan nilai batas dosis gitu ya. Jadi kalau misalnya instalasinya baru mulai beroperasi, nah itu bisa menggunakan setengah NBD aja langsung ya. Karena belum ada gambaran berapa penerimaan dosis masing-masing pekerja. Tapi kalau dia udah beroperasi lebih dari 4 tahun, itu bisa menggunakan data dari dosis penerimaan dosis TLD ini. Gitu. Nah, di sini diharapkan terdapat optimisasi pada paparan kerja, sehingga dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi itu serendah mungkin dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Ini adalah tujuan akhirnya seperti ini. Nah, bagaimana proses pengajuan persetujuan batas dosis? Nah, ini saya ambil alur prosesnya dari dokumen pedoman teknis yang dibuat oleh unit pengkajian yang sudah melakukan pengkajian bagaimana penghitungan pembatas dosis oleh pemohon izin. Jadi PI melakukan perhitungan, kemudian mengajukan ke Bapeten melalui dokumen program proteksi ya, kemudian disetujui. Jika disetujui, maka ya rumah sakit menetapkan batas dosis. Kemudian setelah dilakukan, apabila perlu dilakukan kaji ulang, maka dilakukan kaji ulang oleh pemohon izin. Dan seterusnya dilakukan secara berkala dan diajukan lagi penetapan batas dosisnya. Jadi secara sederhananya, alurnya seperti apa? Jadi pada saat rumah sakit mengajukan permohonan izin, kan ada Bapak Ibu mengajukan dokumen program proteksi. Di bab 4 itu ada tentang batas dosis. Disitulah letaknya mengajukan permohonan persetujuan batas dosis. Kalau yang sering kami dapati ketika mengajukan permohonan izin itu, biasanya Bapak Ibu menggunakan asumsi pakai workload ya, beban kerja ya. Jadi misalnya pekerja ini dalam 1 tahun berapa jam gitu kan, pakai asumsi konservatif ya, misalnya berapa ribu per jam gitu kan, terus dibandingkan dengan hasil pengukuran paparan dari instalator yang itu. Apakah masih masuk atau tidak, nanti ditentukan di situ. Nah, ini dia, rekomendasi pemilihan penetapan pembatas dosis berdasarkan masa operasi suatu fasilitas. Jadi kalau fasilitas itu baru, dan masa operasi pertama yaitu 0 sampai 2 tahun, maka pembatas dosis pada tahap desain menggunakan pembatas dosis pada tahap desain bangunan atau setengah NBD. Jadi berapa nih kira-kira? 10 ya. Jadi udah nggak usah mikir lagi dah kalau baru, pokoknya setengah NBD aja. 10 dosis per tahun. Ini kalau dari ini ya, dari pedoman ini yang disarankan. Kemudian kalau masa operasinya 2 sampai 4 tahun, maka dia bisa menggunakan dosis tahunan maksimum yang diterima oleh pekerja. Dalam setahun itu dia maksimum pekerja berapa sih menerima dosisnya, itu digunakan sebagai batas dosis. Dan jika di masa operasi 3 atau lebih dari 4 tahun, maka menggunakan dosis pada kuartil ketiga dari sebaran data dosis tahunan pekerja pada kurun waktu tertentu. Maksudnya apa? Nih penjelasannya. Nih ya. Bapak Ibu, kalau tadi bisa buka laptop nggak ya? Bisa dibuka nih yang itu. Masuk ke web Bapeten, nanti ada hasil kajian, nanti bisa search aja judulnya itu keluar ya. Dokumennya itu open ya, Bapak Ibu bisa buka, bisa baca, bisa pelajari. Ini saya kutip yang memang kita butuhkan aja untuk penghitungan dosisnya. Jadi anggaplah masa operasi Bapak Ibu fasilitasnya itu lebih dari 4 tahun. Jadi kita bisa menghitung berapa pembatas dosis yang bisa kita gunakan dengan menentukan dosis pada kuartil ketiga. Ini persamaan yang digunakan. Ini ada dalam dokumen ini ya. Jadi kuartil suatu nilai data yang membagi 4 sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Untuk mencari posisi kuartil kita pakai persamaan ini. 3n+1 dibagi 4, kemudian untuk menentukan nilainya di kuartil 3 itu berapa atau nilai pembatas dosisnya berapa, kita menggunakan persamaan ini. Ya. Oke. Kalau dalam dokumen itu ada contoh soalnya. Nanti kita coba. Next. Ini mau kita bahas mendalam dulu atau kita skip aja? Mau dibahas dalam? Hitung nih kita nih. Siap nih hitung ya. Mau hitung nggak? Ya. Kita mau hitung.
Iya, satu aja, nggak usah banyak. Misalnya kan Bapak Ibu kan sebagai radiografer ya, terus sudah bekerja selama misalkan 6 tahun. Terus Bapak Ibu, ada yang bawa ini nggak rekaman TLD, bacaan TLD tahunan? Ada yang punya nggak soft-filenya? Coba dibuka. Nanti bisa ngitung sendiri-sendiri loh rumah sakitnya berapa. Saya kasih contoh aja ya. Misalkan radiografer di rumah sakit A. Ada data dosis tahunannya sebesar di tahun pertama dia menerima 2,1 milisievert per tahun. Kemudian di tahun kedua 1,7, di tahun ketiga 2,0, tahun keempat 2,2, tahun kelima 3,0, dan tahun keenam 2,5. Ya, ini adalah datanya nih. Bapak Ibu cek nih TLD-nya per tahun direkap tuh. Ah, iseng nih kan saya mau ngukur buat saya aja deh gitu kan. Kan radiografer kan, udah lama nih bekerja di fasilitas, anggap aja kita mau ngitung di sini ya. Kita pakai ini. Ini nih perhitungan datanya. Di tahun pertama diperoleh data sekian, di tahun pertama. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, berapa dose constraint-nya? Gimana cara menghitungnya? Ada yang mau coba ke depan? Gampang loh, rumusnya gitu doang. Masih ingat nggak matematika SMA-nya, kuartil-kuartil data statistik? Pokoknya kalau ada kalau data random gini, ya, ini kita urutkan dulu dari yang rendah sampai yang paling besar. Mas Idil Hasan mana? Idil Hasan? Iya, coba ke depan. Coba diurutkan datanya. Kita punya data terimaan dosis radiografer ya. Tahun pertama sekian, sekian sampai tahun ke-6. Nah, kita mau ngitung batas dosis nih. Tapi tahap pertama, kita urutkan dulu data yang paling kecil sampai yang paling besar. Silakan diurutkan. Ini kedengaran nggak? Ini kedengaran. Ini punya izin lah. Dibuka. Kalau misalnya dibuka. Di Zoom. Oh, materi yang sudah diterima peserta nanti saya update lagi ya, karena itu belum 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 saya update lagi. Nah, ini lebih lengkap. Udah? Oke. Terima kasih, Mas Idil. Mbak Meida, mana? Mbak Meida. Ini mana? Mana? Meida. Merda apa Meida? Ibu. Oke. Ini udah bener belum, Bu? Diurutkan, Bu. Dari data ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun keenam. Tahap pertama, kita urutkan dari data yang terendah sampai yang terbesar. Bu Meida, apakah sudah betul jawaban dari Pak Idil? Sudah ya? Oke. Oke. Yang paling kecil 1,7, 2, 2,1, 2,2, 2. Berarti ini sudah urut ya. Nah, tahap kedua, kita akan menentukan ini nih, di mana posisi kuartilnya. N Q3. Mas Torik, mana? Torik. Ya, mencik. Gak apa-apa. Gak usah takut, nggak dimakan sama saya. Takut banget. Oke,
kita mau cari ini, NQ3. Mungkin bisa ditulis rumusnya di papan. NQ3 sama dengan Oke, N-nya berapa? N itu adalah jumlah data. Berarti datanya ada berapa itu? Oke, masukkan 6. Oh, terus bawahnya. Yang 6 itu apa? N yang mana? Berarti itu bukan 6. NQ3 sama dengan ya. Oke, terusin hasilnya berapa? Habis dong, udah selesai dong. Terus belum dapat kan? Iya, terus. Berapa? As a friend? Berapa? Dibantu temannya. Oke. Benar. 21 loh itu. 5,25. Oke. Mas Luki. Mana Mas Luki? Mas Luki. Maaf, Mbak Luki. Udah betul hasilnya? Berapa? 5,5. Oke. Tahap pertama diurutkan sudah. Tahap kedua 5,25. Ini adalah posisi letak kuartil ketiganya. Nah, 5,25 itu berarti di mana sih posisinya? Ini kan posisi satu ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti di mana? Sini ya? Jadi di antara ini dia posisinya nih, tengah-tengah ini. Nah, baru deh kita cari ini. Berapa? X Q3-nya. Karena kita udah memperoleh nilai N Q3-nya. Mas Ari Darmawan. Mana? Oh, silakan ke depan. Muat dari tempatnya. Ini bisa digeser lagi nggak sih? Oh, bisa ya. Sih. Oke, nih. Dicari berapa X Q3-nya? X Q3. Posisi kuartil ketiga udah dapat ya, 5,25 ya. Jumlah data nggak digunakan lagi ya, udah ya. X Q3, nilai kuartil ketiga. Ini yang mau kita cari kan? Terus XA3 mana? Nilai data sebelum NQ3. Berarti yang mana? XA3-nya mana? XA3-nya mana? Sebelum kuartil ketiganya. Mana 2,5? Ya, berarti ini adalah XA3. Kemudian XB3 setelah kuartil ketiga. Mana? Jadi kan ini XA3 ini. Kalau XB3 setelahnya? Setelah mana setelah? Oke. Dah, masukin ke rumus. Sini di bawah sini. Oh, X3. X3 sama dengan X3 dulu. Tulis rumusnya dulu. Atau di atas ini lah. Kelihatan nggak? Tulis rumusnya dulu sini di atas. X3 sama dengan
Sama dengan, disalin aja di situ. Mm-mm. Bukan yang itu, yang sebelah sana, kanan. Kalau ini kan posisi udah dicari tadi eh, sama Mas Torik udah. Mm. Kurang. Ya, oke. Udah. Berapa? X ketiganya berapa tadi? Mm-mm. XA3 ya. XA3 ini kan A3 kan? A kan? Iya. Sama dengan berapa? A3-nya berapa tadi? Ya, 2,5 ditambah. Mm, 1/4-nya ditulis dulu. Itu kan ada 1/4 ya. Mm-mm. Mm-mm. Kurang. Mm-mm. Hitung berapa? Ya, coba dihitung. Igantius mana? Pak, Bapak, Mas. Ada nggak? Igantius. Bapak, maju Pak. Gantian. Ayo turun. Gantian. Lanjutkan Pak, perhitungannya. Tadi Mas Ari sudah, sudah menghitung memasukkan rumusnya ya. Jadi 2,5 ditambah 1/4 dikali 3,0 dikurang 2,5. Silakan diteruskan Pak. Ya, heeh. Itu berapa Pak? 5 apa berapa? 0,5. Oke, terus. Ayo, 0,5 berapa? Setengah. Setengah kali 1/4 berapa? 8. 8 berapa? 0,125. Jadi 2,5 ditambah 0,125. Berapakah itu? Berapa? Mbak Luki, betul nggak? Hasilnya 2,625. Benar. Satuannya apa? Milisifot per jam. Hmm, Per per tahun ya.
Jadi gini hitungan sederhananya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih udah lama di rumah sakit, pasti punya dong data bacaan TLD dosis radiografer per tahunnya. Coba direkap. Tahun pertama dia dapat berapa nih total ya? Tahun kedua berapa? Tahun ketiga susun. Semua dihitung tuh. Nah ini kalau cara menghitung nilai pembatas dosis per profesi. Jadi dia ngitungnya radiografer berapa, ini berapa, berapa, berapa. Ya. Caranya gitu ya, simple ya. Ini udah gatel nih mau ngitung di rumah sakit masing-masing. Nah, datanya sudah ada ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini berarti ditetapkan data atau pembatas dosis dari rumah sakit untuk si radiografer sebesar 2,625 milisievert milisievert per tahun. Seperti itu. Nah, ini kalau diturunkan menjadi mikrosievert per jam jadi berapa tuh kira-kira Bapak Ibu? Berapa mikrosievert per jam kalau diturunkan? Anggaplah dalam setahun itu berapa jam sih? Kira-kira aja, 1 bulan berapa minggu? Oh, nggak maksudnya, Bapak Ibu bekerja 1 bulan itu, 1 minggu berapa hari? 5 hari aja, Sabtu enggak? 42 jam per minggu. Per minggu. Dikali 1 tahun berapa minggu? 50. 50 minggu. Anggaplah 2000 jam ya. Anggaplah, udah maksimum banget itu. Dan juga Bapak Ibu enggak terus-menerus per jam di situ kan? Anggaplah konservatif di situ. Dibagi 2000 berapa itu? 2,625 mili. Jadi berapa kalau jadikan mikrosievert? Iya, jadikan mikro. Ini kan dari mili. Hah? Mm-mm. Dibagi 2000 jam per tahun. Berapa? Bagi aja 2000. Bagi 2000. Berapa kira-kira? Ya. Jadi nilai yang didapatkan itu artinya dia paling tidak dalam per jam itu tidak boleh melebihi nilai itu. Laju dosisnya. Gitu ya. Ya. Jadi awalnya kayak gini perhitungannya. Gampang ya? Iya, dalam mikro. Kecil lah, masa itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ya, iya, jadi kita awalnya tuh ini dulu ya, menentukan masa operasinya ya. Kenapa kita menggunakan kuartil? Karena kita anggap fasilitas sudah beroperasi lebih dari 4 tahun. Tapi kalau masih baru, ya udah setengah NBD aja. Kalau misalnya masa operasi baru 2 sampai 4 tahun, ya pakai dosis tahunan maksimum yang terima pekerja. Tapi kalau udah lama, jadi di rekomendasinya adalah kita menggunakan dosis pada kuartil ketiga. Jadi tergantung datanya juga ya. Kalau datanya nanti ganjil, tinggal ditentukan aja diurutkan semua datanya pakai rumus itu semua. Oke, sudah paham ya? Gini ya cara penetapan nilai batas dosis. Oke, next. Kita masuk ke bagian prosedur. Nah, di bagian prosedur ini, eh, Bapak Ibu juga harus memastikan telah membuat prosedur yang sesuai. Jadi kalau buat prosedur itu pastikan ya ada identitas prosedurnya, ada nomor dokumen, kemudian prosedur juga sudah disahkan. Prosedur juga harus dilengkapi dengan tabel eksposi. Karena biasanya kalau alat baru itu dari pabrikan sudah include ya ada tabel eksposi ya. Kemudian prosedur juga mencakup tahap menyalakan dan mematikan pesawat berikut langkah-langkah penyinaran pada pasien. Dan untuk penggunaan di ruang khusus pesawat mobile, pastikan juga sudah memiliki prosedur penggunaan tabir radiasi mobile. Nah, biasanya kalau dalam dokumen program proteksi di bab 4, Bapak Ibu bisa menampilkan atau membuat tabel saja. Jadi prosedur apa saja yang ada, dituangkan semua dalam tabel dan ada identitasnya, ada nomornya, seperti itu ya. Nanti kalau pas lagi inspeksi datang, Bapak Ibu bisa tunjukkan, oh ini prosedurnya udah ada, ini SOP-nya udah ada, pesawat ini SOP-nya, seperti itu. Tapi kalau dalam dokumen cukup dengan mencantumkan judul dokumen dan juga nomor dokumen. Itu ya.
Nah, ini juga Bapak Ibu juga perlu menyiapkan prosedur untuk pemantauan dosis pekerja radiasi. Dalam ketentuan Perka 4 tahun 2013, jadi kalau untuk fasilitas yang masih menggunakan film beige, masih ada nggak yang pakai film? Udah mulai dihapus ya, udah bahkan udah nggak ada mungkin. Itu dia biasanya evaluasinya adalah satu bulan sekali. Tapi kalau TLD, dia periodenya adalah 3 bulan sekali. Jadi pastikan Bapak Ibu rutin ya mengecek memantau bahwa setiap 3 bulan sekali dosis itu harus dibaca di lab sehingga bisa mengetahui berapa penerimaan dosis yang diterima oleh setiap pekerja radiasi. Kemudian untuk yang RPL juga ya sama 3 bulan sekali. Next, untuk prosedur pemantauan paparan radiasi daerah kerja. Nah, dalam ketentuan Perba nomor 4 tahun 2020, jadi Bapak Ibu perlu melakukan pengukuran paparan radiasi daerah kerja apabila ruangan itu baru selesai dibangun. Baru jadi nih ruangannya ya. Pastilah itu akan harus diukur. Kemudian ruangan baru direnovasi, juga perlu dilakukan pemantauan paparan radiasi. Kemudian pesawat X-ray baru diperbaiki, ya. Itu juga perlu dilakukan pengukuran paparan. Dan yang keempat, perangkat lunak terkait X-ray yang baru dimodifikasi. Selanjutnya, prosedur untuk pemantauan kesehatan pekerja. Ya, ini memang kalau dalam proses perizinan kita tidak mempersyaratkan hasil pemeriksaan kesehatan ya, tapi nanti pada saat inspeksi pasti akan ditanya bagaimana pemantauan kesehatan pekerja radiasinya. Jadi dia memang diatur dalam ketentuan tersendiri di Perba 6 tahun 2010. Kemudian Bapak Ibu juga perlu menyiapkan prosedurnya. Jadi apakah rutin 1 tahun sekali MCU-nya? Itu harus ada prosedurnya. Karena seringkali terlewat ya. Seringkali ada pergantian personil, rotasi personil itu terlewatkan itu. Jadi ketika inspeksi datang, mana MCU-nya per tahun? Tahun ini ada, tahun kedua nggak ada. Ketiga ada, keempat nggak ada. Jadi nggak tahu tuh, loss di mananya. Tapi paling tidak, Bapak Ibu sebagai PPR itu harus memantau hasil kesehatan MCU dari seluruh personil. Nah, bab 4 ada pertanyaan nggak sebelum masuk ke bab 5? Tidak ada? Ya. Mm-mm. Oke. Ini mau tidak ada penjelasan lebih lanjut ya. Mungkin kalau misalnya kerusakan pesawatnya itu terkait dengan output ya, keluarannya. Ya, jadi itu perlu diukur kembali paparannya. Kalau terkait dengan kabel dan itu juga nggak perlu. Ada lagi? Ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau di dalam ketentuan Perba 6 2010 itu masih setahun sekali Pak MCU. Iya. Jadi harus rutin 1 tahun sekali ya. Karena kalau Bapak Ibu yang pernah diinspeksi itu pasti kan mau masukkan data itu ya, hasil MCU ya. N-1 atau N-2 gitu ya. Tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya itu dimasukkan. Jadi harus dilakukan rutin setahun sekali. Gitu. Ada lagi? Oke. Ya, kita lanjut ya. Ini ke bab 5. Ini bab terakhir. Bab 5 ini terkait dengan rekaman dan laporan. Jadi untuk rekaman, ini adalah seluruh bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan atau direncanakan dalam program proteksi. Di antaranya rekaman itu meliputi yang pertama data inventarisasi pesawat. Jadi kalau Bapak Ibu pesawatnya itu lebih dari satu gitu ya banyak, itu perlulah buat data inventarisasi pesawat ini, nomor tabungnya ini, letaknya di mana, kondisinya gimana, ada pergantian tabung atau tidak, itu perlu dibuat ya. Untuk memudahkan aja, teman-teman. Kemudian hasil evaluasi dosis perorangan, juga TLD, hasil bacaan TLD juga perlu disimpan datanya, ya, direkam datanya. Kemudian data personil yang menggunakan dosimeter aktif. Nah ini juga. Dosimeter aktif itu kan dia dosimeter baca langsung, yang dia bisa terbaca dan hilang segera setelah di-off-kan.
Jadi Bapak Ibu kalau punya intervensional, kan punya pendos. Bapak Ibu harus punya logbook itu sendiri loh, untuk mencatat loh. Siapa yang menggunakan itu, jam berapa digunakan, berapa dosis yang diterima, dicatat semuanya. Ya. Karena dia harus dipakai ulang lagi nanti, di off kan, dia akan nol lagi kan, mereset, dan dia akan membaca lagi. Seperti itu. Jadi harus punya logbooknya. Kemudian dosis pasien. Nah ini juga. Dosis pasien ini biasanya apa sih data yang Bapak Ibu input itu kalau ada pasien masuk mau penyinaran, data apa aja? Tinggi badan? Enggak. Berat badan? Apalagi? QVMAS? Apalagi? DLP? DAP? Hah? Awali Pak. Data apa yang dicantumkan? Itu pasti ada logbooknya kan ya? Itu rekaman kan? Itu kan data ya, data sesuai dengan real ya. Itu juga harus disimpan datanya. Kemudian hasil pemantauan kesehatan yang tadi hasil MCU. Hasil pemantauan paparan radiasi ini juga entah itu Bapak saat instalasi pertama kali atau Ibu melakukan rutin tiap bulan itu harus ada datanya. Nanti kalau inspeksi datang, ini kan ditulis bahwa PPR itu melakukan pengukuran paparan rutin sebulan sekali. Mana bulan lalu hasil pengukuran paparannya? Mana datanya? Lihat dong datanya, dicek gitu kan. Kalau emang sudah komitmen melakukan sebulan sekali, maka harus ada buktinya, ada rekamannya. Itu harus tersimpan. Dan bisa ditunjukkan apabila inspektur meminta data itu. Kemudian hasil verifikasi keselamatan, ini juga sama. Kemudian sertifikat kalibrasi alat ukur radiasi. Ya, ini juga ya. Jadi Bapak Ibu yang punya alat ukur radiasi seperti survei meter, itu juga harus dipastikan kalibrasinya itu tetap masih berlaku. Kemudian sertifikat atau surat keterangan pelatihan personil. Nah, ini juga. Kalau memang benar si vendor berkomitmen melakukan pelatihan pada saat pesawat baru itu diinstal, maka pastikan sertifikat atau surat keterangan pelatihan itu juga ada. Ya, nanti akan kita cek juga di situ. Kemudian data perawatan dan perbaikan pesawat X-ray. Nah, ini juga kalau ada pesawatnya rusak, kemudian apakah ada pesawat yang ganti tabung, itu harus terrecord semuanya. Ya, harus ada datanya semuanya. Karena nanti kalau Bapak Ibu punya CT scan nih ya, Bapak Ibu punya CT scan terus mau ganti tabung, itu pada saat Bapak Ibu akan mengajukan pengurangan sumber tabung yang lama, itu tuh akan ditanya mana berita acara penggantian tabungnya, foto label tabung yang lama kemana, itu semuanya harus jelas datanya. Karena itu tercantum di sistem kami tahu dia lahirnya kapan dan kami harus tahu dia meninggalnya kapan. Gitu ibaratnya ya. Dari awal sampai akhir, karena itu di sistem kami. Kalau misalnya nanti Bapak Ten diinspeksi sama IAA gitu ya, ini ada sumber sekian, tapi sumber ini mana datanya? Oh, di sistem ternyata sudah dihapus atau sudah dikurangkan, maaf mohon izin, jelas semuanya. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga membantu mohon izin untuk menyiapkan data-data rekaman terkait. Kemudian, data kejadian terkait paparan tidak diinginkan dan paparan tidak diperlukan, serta langkah perbaikan yang dilakukan. Ya ini misalnya ya. Oh, dan yang terakhir adalah data pelatihan. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, ini juga ada keterangannya untuk data rekaman. Jadi kalau untuk rekaman pemantauan tingkat radiasi, itu juga harus dibuat dan disimpan oleh pemegang izin. Dan untuk poin A dan B di ayat 1 itu paling kurang harus disimpan selama 5 tahun ya. Jadi tidak boleh hilang datanya. Kemudian kalau untuk data MCU atau kesehatan pekerja itu harus disimpan paling kurang 30 tahun. Terhitung kerja radiasi berhenti dari pekerjaannya. Dan seluruh rekaman ini nantinya harus ditunjukkan kepada inspeksi pada saat mereka turun ke fasilitas. Ya, ini dia. Jadi kewajiban menyampaikan laporan itu memuat program proteksi, kemudian verifikasi keselamatan radiasi, kejadian paparan tidak diinginkan, dan juga rekaman dosis pasien. Di mana untuk yang poin A, B, dan C, ini nanti disampaikannya itu melalui aplikasi balis inspeksi. Tahu balis Infara kan ya?
ya Baris Infra yang udah pernah diinspeksi pasti kan dia harus menginput data-data ini ya ke dalam Baris Infra. Nanti kalau udah lengkap biasanya datanya nanti akan dicek kembali ketika inspektur terjun ke lapangan atau fasilitas. Dan yang ketiga, untuk rekaman dosis pasien ini disampaikan juga melalui yang namanya portal Si-Intan. Ada yang pernah masukin data di Si-Intan? Belum pernah? Ada yang punya CT scan nggak? RU, dokter nuklir? Oh ya. Jadi Bapeten itu punya portal data pasien. Nanti rumah sakit itu menginput datanya itu melalui portal tersebut, sehingga nanti diperoleh data pasien nasional yang ditetapkan oleh Kepala Bapeten. Nanti kita akan cek lagi lebih lanjut ya. Oke, untuk penyusunan sepertinya sudah di bagian ini. Kita sudah sampai ke bab 5. Apakah masih ada kendala? Kalau enggak, kita masuk ke outline berikutnya terkait dengan laporan. Oke. Jadi Bapak Ibu tadi sudah mempelajari tentang bagaimana sistematikanya, bagaimana cara menyusunnya. Nah, bagaimana nih pelaporannya nanti ya, pelaporannya gitu ya. Kita lihat. Oke. Jadi ini kalau saya kutip dari Goris Keraf, laporan adalah suatu cara komunikasi yang dilakukan pembuat laporan dalam menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan usaha yang bertanggung jawab untuk menerima laporan yang dibuat. Nah, jadi laporan itu kan bisa bentuknya tertulis maupun lisan gitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam hal Bapak Ibu sebagai PPR, Bapak Ibu memantau bagaimana program proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas, maka Bapak Ibu juga bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaannya. Di mana laporan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang berisi pesan atau catatan atau pelaksanaan dari suatu kegiatan. Dalam dokumen, manajemen sudah berkomitmen akan melakukan ini, dan ini. Bagaimana memantaunya? Kita lihat di bagian laporan. Bagaimana pelaporannya? Dan itu harus disertai dengan bukti-bukti pelaksanaannya. Di mana laporan ini juga sebagai sumber informasi, yang fungsinya sebagai sumber informasi. Seluruh informasi apapun ada di dalamnya. Baik itu personil, baik itu data pesawat, baik itu seluruh prosedur, baik itu seluruh rekaman data terkait ada di dalamnya. Kemudian, fungsi laporan juga sebagai alat pertanggungjawaban. Jadi, kejadian apapun jika terjadi di kemudian hari, dan bila memerlukan data-data dalam fasilitas, maka dokumen ini atau laporan ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban. Oh, ternyata apa namanya? Pekerja ini dia menerima dosisnya itu bukan karena dia menerima dosis berlebih gitu ya, tapi karena mungkin kelalaian dia ketika bekerja. Itu semua ada rekamannya di situ. Itu sebagai bahan, sebagai alat pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, fungsinya adalah sebagai alat pengambil keputusan. Jadi, keputusan apapun yang diambil oleh manajemen, maka itu harus berdasarkan data, berdasarkan rekaman, dan semua tertuang dalam laporan. Yang intinya, ketiga itu adalah untuk meningkatkan atau peningkatan atau perbaikan dari pelaksanaan program proteksi radiasi. Ya, jadi Bapak Ibu ya, berat ya PPR ya. Udah membuat gitu kan, memantau, melaporkan juga gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Itu tugasnya mulia kok. Untuk apa? Kan kebaikan kita semua ya. Untuk kebaikan pasien, kebaikan Bapak Ibu juga bekerja, dan teman-teman juga di fasilitas. Nah, jadi untuk laporan ini, jadi dia digunakan untuk memastikan penerapan program proteksi, untuk mengevaluasi apakah selama ini program yang sudah dijalankan itu sudah sesuai atau belum sih. Oh, ternyata setelah dievaluasi tahun ini, ternyata pelatihannya nggak sesuai gitu kan. Kita punya alat ini tapi pelatihannya ini nggak sesuai. Jadi harus kita evaluasi. Oh, berarti untuk berikutnya tahun depan kita perlu pelatihan PAN misalnya. Kemudian juga laporannya bisa digunakan untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan. Nah, ternyata dari laporan penerimaan dosis yang diterima oleh seorang pekerja radiasi, ternyata harus ada prosedur yang diperbaiki. Oh, ternyata salah nih, tindakan proteksinya harusnya nggak seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, itu kan sebagai juga tindakan korektif untuk program berikutnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bingung nanti laporannya seperti apa, jadi laporan itu mengacu pada dokumen program proteksi. Jadi kalau di proteksi itu sudah membuat
programnya apa, ya laporannya mengacu ke program itu aja, tapi disertai dengan bukti dan alasannya. Nah, oke. Nah, ini contoh aja ya. Nanti untuk format laporan juga sama seperti dokumen, cuma judulnya aja laporan gitu ya. Nah, seperti misalnya ini, kayak ada di bagan ini, misalkan, Bapak Ibu sudah merencanakan membuat struktur organisasi seperti ini. Tapi ternyata di dalam perjalanannya, rumah sakit itu ada mengalami pergantian personil. Nah, kan perlu ada perubahan kan? Berarti ada perubahan nih, data di bab 2 gitu kan. Personilnya berubah lagi. PPR-nya apakah misalnya masih bekerja di situ atau tidak, maka dia berubah lagi. Atau ada, misalkan sudah tidak punya CT scan-nya udah nggak ada, mamografi udah nggak ada, berarti nggak perlu scan medik loh, berarti strukturnya akan berubah lagi. Gitu. Jadi ini semua dinamis ya. Jadi laporan itu nanti sesuai dengan rencana yang diajukan sebelumnya. Kemudian terkait dengan personil juga, apabila ada penambahan personil di sini, penambahan personil, maka dipastikan kembali bahwa personil itu juga sudah tercantum di dalam izinnya. Nah, kemudian untuk di deskripsi fasilitas juga nanti dicek kembali ya, apakah data-data ini masih sesuai atau tidak? Apakah data-data dalam dokumen ini perlu diupdate atau tidak? Apakah ada masukan dari inspektur atau tidak? Itu juga perlu semuanya dikaji ulang. Apakah ada penambahan alat ukur? Apakah ada penambahan pesawat? Itu perlu di-update dokumennya. Jadi dimasukkan ke dalam laporan seperti itu ya. Ya. Nah, ini juga contoh laporannya, contoh melakukan inventarisasi pesawat Sinar X ya. Misalkan di ruang 1 ada pesawat ekstra oral, mereknya ini. Kemudian kondisi maksimumnya, nomor izinnya berapa, masa berlakunya sampai kapan, gitu ya. Terus kondisi alatnya seperti apa. Nah, ini perlu dibuat inventaris. Ini juga harus uh, masuk ke dalam bentuk laporan ya, dilaporkan seperti ini. Kalau misalnya ada pesawat yang sudah tidak diinstal lagi, juga harus dilaporkan juga, gitu ya. Ada ganti tabung dan sebagainya, sudah diajukan penghentian, sudah diajukan pengurangan, itu juga harus ada datanya semuanya. Termasuk ini misalkan rekaman penggantian komponen pesawat, CT scan ganti tabung kah, seperti itu ya contohnya. Nah, ini untuk pemantauan dosisnya ya. Tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kan sudah ada muncul di evaluasi dosis ya, sudah ada ya. Datanya juga sudah terekam di sistemnya Bapeten. Jadi untuk tahun sekian, penerimaan dosisnya berapa, itu sudah ada datanya, itu harus juga tersimpan. Ini juga contoh rekaman dosis dan pemantauan kesehatan. Ya, jadi nama personilnya, kemudian di tahun sekian, hasil pemeriksaan terakhirnya bagaimana, untuk tanggal-tanggal MCU-nya sudah ada semuanya. Ya, sudah dimasukkan. Biasanya kalau Bapak Ibu akan diinspeksi, suruh melengkapi ini semua dulu ya. Nanti akan dicek sama inspekturnya ketika di lapangan. Rekamannya ada apa enggak gitu. Di input sekian, tapi datanya ada nggak nih buktinya ya? Nah, itu akan dicek kesesuaiannya. Nah, untuk laporan ini disampaikannya secara online ke Bapeten melalui balis inspeksi atau balis infara. Jadi setahun sekali Bapak Ibu harus mengupload data-data ini, data-data tadi itu, sesuai data pesawat, personil, prosedur, dan sebagainya. Kemudian, dalam hal pemegang izin mengajukan perpanjangan izin, maka laporan disampaikan pada saat mengajukan permohonan perpanjangan izin. Ya. Karena sekarang sistem baru, kita juga belum menerima perpanjangan izin, maka belum belum ada ya perpanjangan izinnya. Tapi nanti seperti saya bilang tadi, kalau untuk proses perpanjangan biasanya persyaratan itu akan lebih simpel. Kita butuh laporan aja. Tidak seperti kalau kita mengajukan dari awal baru. Nah, ini dia. Ini untuk portal Si Intan ya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini sebenarnya ada kewajiban nih berdasarkan amanat dari Perba 4 tahun 2020. Jadi bahwa dosis pasien itu harus disampaikan secara online kepada Bapeten melalui sistem informasi data dosis pasien nasional yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Nah, ini tuh namanya Si Intan ya. Sistem informasi dosis pasien, kalau nggak salah. Itu Si Intan. Jadi nanti menginput datanya, input data yang diperlukan berdasarkan tentang usia dan sebagainya, IV, MAS dan semuanya, ya. Nah,
Nanti akan dari data-data itu akan ditetapkan sebagai nilai panduan dosis eh, secara nasional. Seperti itu. Jadi ini ada kewajiban patokan dosis ya. Ya, studi kasus saya. Ada pertanyaan mengenai pelaporan proteksi? Ya. Mm, mm, mm. Yang adalah beberapa kali ganti. Ya, ya selama misal gini, eh eh, PPR mau melakukan perubahan itu sebenarnya kan biasanya nih kalau ada inspeksi mau datang, kalau misalnya mau ngurus izin gitu kan. Kalau nggak kedua hal ini, kalau misalnya mau mengupdate dokumen ya silakan silakan aja, nggak masalah. Misalnya, karena memudahkan kan ketika mengajukan izin. Serah. Ada lagi? Saya mau bagi kelompok kali ya. Sampai jam berapa kita ya? Jam 12 ya? Hah? Jam 12 ya? Bisa ada waktu ya? Saya ada studi kasus nih, teman-teman. Ini udah nih, nggak ada pertanyaan nih. Cukup kah? Cukup ya? Oke. Tadi absennya mana ya daftar hadirnya? Tapi biar gampang, ini aja lah. Oh, ini kan ada satu dua ya. Nih ya, baris pertama ini ya, Kang, satu kelompok. Ini kelompok dua, ini kelompok tiga. Ini ya studi kasusnya. Masing-masing mengerjakan semuanya ya. Kelompok satu, dua, tiga juga melakukan. Silakan dipilih ketua kelompoknya siapa. Atau dibagi tiga, kan ini ada tiga soal nih. Bagi tiga nih. Bahasa. Saya kasih waktu sampai jam 12, 11.45 ya. Cukup lah setengah jam aja. Ini kelompok satu ke belakang, kelompok dua, ini dua baris nih ke belakang, kelompok tiga ke belakang. Silakan mengerjakan. Enggak, semuanya mengerjakan hal dua tiga. Kita mau gitu, biar gampang ya, biar cepet ya. Enggak adil lah, semuanya kerjakan aja kan orangnya banyak kan. Iya. Ayo udah kerjakan, cepet. Jangan dipilih. Jadi kalau kasus yang nomor satu, jadi pasien ke sini dia udah punya izin dari sistem baru ya, izin yang sekarang lah yang baru gitu. Punya tiga pesawat, tapi dia rencana mau nambah dua pesawat, gitulah intinya. Apa yang dilakukan? Kalau yang kedua, dia udah punya radioterapi nih, terus dia mau nambah brachyterapi. Ini nggak apa-apa lah, saya kasih yang satu dikit lebih tinggi gitu kali nanti Bapak Ibu berminat jadi paramedic satu untuk kegiatan lain ya. Jadi ada gambaran. Dan yang ketiga, lakukan penentuan batas dosis. Kira-kira punya datanya nggak nih? Rumah sakit yang udah lama aja deh. Kita pakai yang kayak rumus tadi ya, NQ3 ya. Heeh. Ambil tuh sampel rumah sakit yang udah lama siapa? Data TLD-nya. Bisa nyimpen nggak? Ya udah kira-kira aja berapa? 11.45 ya, 11.45 ya.